Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Pertanyaan saya, seberapa banyak sih makhluk hidup di bumi? Jawabannya ada miliaran, tapi semuanya tidak ada yang sama. Kenapa ya? Bahkan yang kembar pun masih ada perbedaannya loh. Topik kita hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati memiliki beberapa tingkat. Yang pertama tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Bagaimana bisa ada terjadinya keanekaragaman? Oke, kita cari tahu penyebabnya. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan adanya keanekaragaman hayati. Yang pertama ada faktor keturunan atau faktor genetik. Suatu individu merupakan hasil gabungan gen dari dua induk yang berkombinasi, yang menghasilkan sifat baru hasil gabungan dari dua induk tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Berbeda dengan faktor genetis yang berasal dari dalam atau induk, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal dari luar seperti suhu, nutrisi, dan lain-lainnya. Terjadinya keanekaragaman juga dapat terjadi karena adanya interaksi dari faktor gen dan lingkungan. Mari kita lihat contohnya. Kita bisa melihat bunga hortensia yang diberi perlakuan berbeda. Misal, satu berbeda pada lingkungan asam dan satu lainnya berada di lingkungan basah dengan pH antara 3 hingga 5,5. Akan menjadi bunga hortensia berwarna biru. Sedangkan pada lingkungan basah dengan pH antara 9 hingga 11, bunga akan berwarna merah muda. Berikutnya kamu tentu sudah tidak asing dengan bunga mawar. Apa warna bunga mawar yang pernah kamu jumpai? Apakah berwarna pastel, berwarna pink, kuning, putih, biru keunguan, merah, dan lain sebagainya. Bunga mawar dengan berbagai warna merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat gen. Atau, pernah gak sih kamu mengamati setiap orang memiliki wajah yang berbeda satu sama lain? Hal tersebut juga merupakan contoh keanekaragaman pada tingkat gen. Gen sendiri merupakan materi yang mengendalikan sifat atau karakter. Dan jika susunan gen berubah, maka sifat yang terbentuk juga berubah, sehingga akan menghasilkan keanekaragaman. Selanjutnya, pernahkah kamu mengamati jenis-jenis jeruk? Ya, ternyata jeruk memiliki beraneka ragaman jenis. Ada jenis jeruk nipis, jeruk lemon, jeruk mandarin, jeruk bali merah, dan juga jeruk yang lainnya. Berbagai jenis jeruk ini merupakan salah satu contoh keanekaragaman tingkat spesies dan juga ternyata berbeda dengan keanekaragaman gen, keanekaragaman pada tingkat spesies atau jenis lebih mudah diamati perbedaannya. Perbedaan antara satu spesies dengan spesies lain adalah ciri-ciri keanekaragaman tingkat spesies adalah tidak dapat disilangkan. Misal pada padi dan jagung, meskipun merupakan sama-sama anggota rumput-rumputan, namun keduanya tidak dapat disilangkan. Yang terakhir adalah keanekaragaman tingkat ekosistem. Apakah kamu sudah memahami ekosistem sebelumnya? Baik, misalnya pada suatu tempat terdapat beberapa makhluk hidup. Seperti pada video ini, terdapat burung, ikan, sapi, katak, jamur, dan pohon. Itu semua merupakan komponen biotik. Ada juga komponen abiotik seperti air, matahari, tanah,
Interaksi atau hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik itulah yang disebut dengan ekosistem. Kondisi lingkungan yang berbeda di setiap tempat menyebabkan timbulnya keanekaragaman. Setiap ekosistem mempunyai komponen penyusun yang berbeda-beda, membentuk sebuah keunikan tiap ekosistem dengan ciri khas masing-masing. Contoh keanekaragaman tingkat ekosistem, misalnya gurun dan hutan hujan tropis. Ketiganya memiliki intensitas curah hujan yang berbeda, sehingga pohon-pohon yang terdapat di dalamnya juga tidak sama. Nah, pembahasan kita kali ini tentang keanekaragaman hayati sampai di sini ya. Jangan lupa klik like dan bagikan konten ini ke teman-temanmu. Pastikan untuk subscribe. Dadah.